Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Alfi Nikmah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tak lupa teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang komposisi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pipit Rahmawati sebagai moderator bersama pemateri kami. Yang pertama yaitu Nazila Isfa, yang kedua Ilmiatun Naim, yang ketiga Nur Amnia Rizqoh, dan yang terakhir Husnul Afifah. Sebelum presentasi kami mulai, mari kita buka perkuliahan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penjelasan dari makalah kami yang akan disampaikan oleh para pemateri kami. Kepada para pemateri kami persilahkan. Saya Nazila Isfa Qurratul Aini. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda. Dalam istilah tata bahasa tradisional, istilah pemaduan lebih dikenal dengan nama pemajemukan. Dalam bahasa Indonesia, pemaduan satuan-satuan kata untuk membentuk satu kata sangat produkatif, khususnya dalam pembentukan istilah-istilah baru. Ramlan menyatakan bahwa kata majemuk ialah kata yang terdiri dari dua kata atau lebih sebagai unsurnya. Di samping itu, ada juga kata majemuk yang terdiri dari satu kata dan satu pokok kata sebagai unsurnya, seperti contoh, ruang baca, tenaga kerja, kolam renang, jarak tembak, ikat pinggang, dan ada pula yang terdiri dari pokok kata semuanya, seperti lomba lari, jual beli, simpan pinjam, dan masih banyak lagi. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar, biasanya berupa akar maupun bentuk perimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Seperti kita ketahui, konsep-konsep dalam kehidupan kita banyak sekali, sedangkan jumlah kosakata itu terbatas. Oleh karena itu, proses komposisi ini dalam bahasa Indonesia merupakan mekanisme yang cukup penting dalam pembentukan dan pengayaan kosakata. Istilah pertama yang banyak digunakan adalah kata majemuk. Istilah ini digunakan untuk mengacu kepada konsep gabungan dua buah kata atau lebih yang memiliki makna baru, seperti bentuk kumis kucing dalam arti sejenis tanaman adalah sebuah kata majemuk, tetapi kumis kucing dalam arti kumis dari seekor kucing bukanlah kata majemuk. Dapat disimpulkan pengertian komposisi dari beberapa pendapat bahwa komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Yang kedua yaitu tentang aspek semantik komposisi. Aspek semantik komposisi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, komposisi yang menampung konsep-konsep yang ada di dalam kehidupan, seperti contoh baca tulis, yang berasal dari kata baca dan tulis. Yang kedua yaitu komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan, seperti contoh sate Madura, yaitu sate yang berasal dari Madura. Yang ketiga yaitu komposisi yang menghasilkan istilah, seperti contoh misal istilah olahraga, contohnya
tolak peluru, angkat besi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu komposisi bentuk idiom, seperti contoh banting tulang yang berarti bekerja keras. Yang terakhir yaitu komposisi yang menghasilkan nama, seperti contoh stasiun Gambir. Komposisi dibagi menjadi 3, yaitu komposisi verba, komposisi nomina, dan komposisi adjektiva. Komposisi verba adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategorikan verba atau kata kerja. Komposisi verba ini dapat dibentuk dari 4 dasar, yaitu verba plus verba, contohnya menyanyi menari, verba plus nomina, contohnya gigit jari, verba plus adjektiva, contohnya lompat tinggi, dan adverbia plus verba, contohnya masih tidur. Komposisi verba terbagi menjadi 3, yaitu komposisi verba bermakna gramatikal yang menyatakan 1 gabungan biasa disisipi dan, 2 gabungan mempertentangkan disisipi atau dan sambil. Yang kedua, komposisi verba bermakna idiomatikal, yaitu yang maknanya tidak dapat ditelusuri, contoh gigit jari, artinya tidak dapat apa-apa. Yang ketiga yaitu komposisi verbal dengan adverbial sebagai pengisi fungsi predikat dan seringkali didampingi oleh sebuah adverbial atau lebih. Salah satu contohnya adverbial kala dengan kata sudah, sedang, dan lain-lain. Komposisi nomina adalah satuan klausa yang berkategori nomina atau kata benda, terdiri dari 5. Yang pertama bermakna gramatikal, yang maksudnya penggabungan dari dasar dengan dasar, dibagi menjadi 3, yakni gabungan biasa, bagian, dan pemilik. Kemudian komposisi nomina bermakna idiomatikal, yakni yang tidak bisa didefinisi atau ditelusuri maknanya, seperti contoh kumis kucing, maksudnya adalah tanaman obat. Kemudian komposisi nomina nama atau istilah yang tidak termasuk dari komposisi gramatikal, idiomatik, dan metaforis. Yang keempat, komposisi nomina dengan adverbia yang dibentuk dari kelas adverbia dan nomina, seperti contoh tiada air. Kemudian yang terakhir, komposisi nomina dengan metaforis, yakni unsurnya digunakan secara metaforis atau komponen makna. Komposisi yang terakhir yakni komposisi adjektiva. Komposisi yang berkategori adjektiva atau kata sifat, terdiri dari 3, yakni bermakna gramatikal, yang diantaranya maknanya itu gabungan biasa, yakni disisipi kata dan, gabungan pilihan disisipi kata atau, seperti serba, kemudian untuk, dan kalau. Kemudian yang kedua, adjektiva idiomatikal, yang tidak bisa didefinisi atau diprediksi maknanya, seperti panjang usus, maksudnya orang yang sabar. Kemudian yang terakhir, komposisi adjektiva adverbia, ada 2, yakni negasi dan derajat. Yang negasi itu bermakna tidak, sedangkan yang derajat biasanya menggunakan kata agak, sama, lebih, kurang, sangat, sekali, dan yang lain.